Dan selamat pagi. Apa kabar hari ini anak adik-adik? Ibu masuk sebagai guru mata pelajaran sejarah akan mengajar pelajaran sejarah menyangkut tentang kerajaan maritim Islam. Ya. Sebelumnya itu, sebelum kita masuk dalam pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, ya, memohon kepada Tuhan supaya bagaimana bisa kita lancar-lancar di dalam kelas, ya, selama proses pembelajaran. Jadi ibu minta siswa atas nama Almini silahkan maju di depan untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum ibu cek kehadiran, silahkan berdiri semua. Kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Kira-kira lagu kebangsaan apa yang dinyanyikan untuk hari ini? Lagu kebangsaan apa? Halo Halo Bandung saja, ya. Oke, 1, 2, 3. Ibu kota periangan, halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api merebung rebut kembali. Oke, terima kasih. Kita lanjut, ibu akan mengecek kehadiran, ya. Silakan duduk. Ya, ibu akan mengecek kehadiran, ya. Hadir semua, siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 5 orang. Siapa-siapa? Satu-satu. Alan, terus lagi, siapa lagi? Rizky. Terus? Dimas. Terus apa lagi? Bramrik, ya. Cuman itu yang tidak hadir, ya. Jadi sebelum kita lanjut untuk kerajaan maritim Islam, ya, di sini ibu menayangkan sebuah, ya. Sebelum kita melanjutkan kerajaan maritim Islam, yang salah satunya yang akan kita pelajari adalah kerajaan Perlak. Yang kamu tahu kerajaan Perlak itu kan salah satu kerajaan yang bercorak. Kerajaan Perlak itu salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Sebelum kerajaan Islam itu ada di Indonesia, kerajaan apa yang kalian tahu? Yaitu kerajaan Hindu-Buddha, ya, yaitu kerajaan Hindu-Buddha sebelum kerajaan Islam. Kerajaan Hindu-Buddha, ya, yang ada di Indonesia. Ada berapa kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu di Indonesia? Ada 8, ya. Masih ingat kan pelajaran yang kemarin sebelum kita masuk pada kerajaan maritim Islam? Sekarang ibu akan tanya, ini gambar apa? Yang kamu tahu ini gambar apa? Coba ibu tanya. Ini kira-kira gambar apa? Keramaian. Ya, oke.
Pertama keramaian, pastilah banyak orang. Namanya banyak orang pasti ramai, ya kan? Selain itu apa lagi? Yang ada di gambar ini apa-apa yang ada di dalam ini? Gambar ini apa? Kapal laut. Oke, satu kapal laut. Selain kapal laut apa lagi? Kasih kuat. Parang. Apalagi? Barang. Apalagi? Manusia. Kapal. Barang. Laut. Iya kan? Laut, manusia. Manusia itu sedang melakukan apa? Ini kalau ibu tidak salah mungkin di pelabuhan barangkali, iya kan? Iya. Sedang apa itu? Manusia itu apa di situ? Sedang apa? Berdagang. Oke, satu. Manusia, masyarakat yang ada di sini itu salah satunya ya mereka melakukan yang namanya perdagangan. Oke, satu. Ini berkaitan terhadap materi yang nantinya akan kita pelajari. Kan kerajaan-kerajaan masuk di Indonesia itu kan kerajaan yang memang berkaitan terhadap yang namanya negara maritim. Indonesia itu kan termasuk negara maritim. Betul tidak? Iya. Salah satu Indonesia itu dikenal salah satu negara maritim. Karena siapa yang tahu maritim? Coba pasang tangan. Silakan menjawab. Siapa yang tahu maritim? Berdiri. Yang tahu maritim itu apa? Kemarin sudah. Apa itu maritim? Silakan berdiri. Sri Ayu. Iya. Almini silakan berdiri. Maritim adalah berkaitan dengan kelautan, perairan, dan pelayaran. Oke, beri tepuk tangan untuk Almini. Oke. Ya, terima kasih. Maritim, yang dikatakan negara maritim itu adalah yang berhubungan dengan pelayaran, kelautan, dan perdagangan. Oke, mantap. Terima kasih buat Almini. Jadi, Ibu ambil gambar ini sama dengan kita mempelajari tentang apa itu maritim. Ya, namanya negara pada saat itu melakukan perdagangan itu berkaitan dengan laut ya seperti ini. Kan banyak wilayah-wilayah di Indonesia itu yang dikatakan wilayah maritim. Kenapa negara Indonesia dikatakan negara maritim? Karena memang sebagian besar ya di Indonesia itu banyak wilayah-wilayah yang dikatakan dengan ya. Karena apa? Satu, pelabuhannya ada. Satu, kenapa dikatakan strategis? Iya kan? Kenapa dikatakan negara maritim? Salah satunya adalah ada pelabuhan. Selain ada pelabuhan apa lagi? Kapal. Iya kan? Iya. Selain pelabuhan ya harus ada kapal. Bagaimana itu menghubungkan antara wilayah yang satu dengan wilayah lain atau negara yang satu dengan negara lain melakukan yang namanya perdagangan, itu kan ya. Selain ada pelabuhan ya harus ada laut juga, iya kan, berhubungan dengan laut. Selanjutnya adalah yang namanya perdagangan ya. Selain itu apa lagi? Namanya kapal ini ada layarnya. Kalau kalau zaman dulu ya, pada saat kerajaan maritim Islam itu ada di Indonesia, selain mereka menyebarkan agama, ya kan, menyebarkan agama, yaitu salah satunya yang kita tahu adalah agama Islam. Setelah agama Hindu, Buddha, itu salah satunya adalah agama Islam. Ya, masuk di Indonesia. Selain mereka menyebarkan agama, yaitu mereka melakukan yang namanya perdagangan. Itu harus kalian pahami, ya. Harus kalian pahami. Jadi itu. Selain itu apa lagi yang ada di gambar ini? Coba cari. Apa lagi? Nah, selain ada manusia, kapal berlayar. Ini kan kapal berlayar kan? Iya kan? Atau bukan? Iya. Iya. Ini
Ini jaringan yang menghubungkan antara perdagangan antara apa? Antar wilayah, oke. Selain antar wilayah apa lagi? Apa lagi? Kesekuat. Negara yang satu dengan negara yang lain. Karena pada saat itu yang melakukan penjelajahan, ya, menemukan dunia baru, ya, itu kan bangsa-bangsa Eropa yang kita tahu. Oke, kita lanjut. Ya. Kenapa tidak jadi? Oke. Inilah, ya. Ini yang dimaksud dengan kerajaan maritim Islam. Ya. Ini di sini Ibu jabarkan sedikit menyangkut tentang apa itu maritim. Maritim itu adalah istilah yang berkenan dengan laut. Pelayaran, oke. Berkaitan tidak dengan gambar tersebut? Oke. Ataupun perdagangan yang mereka lakukan, perdagangan itu di laut. Zaman dulu kan begitu. Kalau sekarang tidak lagi. Kalau perbandingan di zaman dulu dengan sekarang itu sudah perbandingannya sudah jauh. Kalau sekarang sudah modern, ya kita belanja itu bukan, ya, melakukan perdagangan itu bukan di laut, tetapi sudah di, ya, karena sudah modern, ya kan? Jadi itu. Salah satu di sini dijelaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara maritim atau disebut juga dengan kepulauan. Ya, itu jelas. Kepulauan Indonesia atau Kepulauan Nusantara. Ya, jadi itu. Lanjut. Indonesia dinyatakan sebagai negara maritim. Ya, jelas, yaitu karena punya wilayah laut atau perairan yang lebih luas dibandingkan daratan. Pernah lihat peta kan? Pernah lihat peta Indonesia tidak? Ya, di sini Ibu ya tidak tayangkan gambarnya, tetapi kamu sudah bisa tahu, ya, sudah bisa lihat. SD saja kan kamu sudah mempelajari tentang peta Indonesia. Kebanyakan itu, ya, bukan pulau tetapi, ya, perairan atau laut kebanyakan. Kenapa? Sehingga itu masuk di dalam salah satu negara yang dikatakan adalah negara maritim. Oke. Keuntungannya di sini, ya, Ibu jabarkan sedikit menyangkut tentang keuntungan menjadi negara maritim. Itu laut bisa digunakan sebagai roda perekonomian yang pertama, sebagai media perhubungan. Selanjutnya menjadi transportasi. Dan yang terakhir ya adalah perdagangan. Itu masuk. Ya, masuk di dalam bagaimana negara menjadi maritim, salah satunya itu keuntungan yang didapatkan oleh suatu negara. Salah satunya adalah ya negara Indonesia, negara kita sendiri. Ya kan? Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, sekarang kita, ya, kita lanjut di tujuan pembelajaran yang harus kamu capai, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kalian memahami penjelasan tentang kerajaan Perlak khususnya di Indonesia pada masa Islam, yaitu salah satunya ada dalam sistem pemerintahannya, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa kini. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber mengenai kerajaan Perlak di Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahannya, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang ketiga adalah kalian mendiskusikan tentang kerajaan maritim pada kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan Perlak. Jadi Ibu akan bahagi kelompok, ya.
Bagi kelompoknya ke berapa kelompok kira-kira? Ini siswa cuma berapa? Ya. Ibu, ya silakan 3 kelompok. Oke, silakan. Sana 1 kelompok pindah. Ya, oke. Ini 1 kelompok supaya bisa menghadap. Ya. Putar haluan. Sini 1 kelompok. Sebenarnya ini ibu buat 4 kelompok, tapi siswanya ini hanya begini. Ya. Oke. Silakan. Oke. Ya. Sudah? Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi ibu akan bagikan LKPD-nya. Silahkan kalian cari ya, pada lembar kerja peserta didik. Ya, silakan kalian jawab. Nanti setelah itu ya, ada yang perlu ditanyakan menyangkut tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar itu, silakan ya. Silakan kalian cari, bisa juga di internet, silakan ya. Silakan kalian cari, jawab langsung di situ ya. Oke? Ibu berikan waktu 5 menit boleh? 10 menit. Setelah itu kalau ada yang tidak dipahami, silakan kalian tanyakan. Ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada. Apalagi ya, ini kan menyangkut tentang abad keberapa kerajaan Perlak itu berdiri, ya. Siapa sultan pertama yang mendirikan di kerajaan Perlak? Cari di internet boleh. Silakan supaya tidak lama-lama. Ada kesulitan? Ya, ini lebih gampang lagi ya. Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Sudah? Ya, ibu kasih waktu 5 menit. Sudah paling lama itu 5 menit. Ya. Ya, ibu berikan waktu 5 menit mencari jawaban. Ya. Setelah itu kalian diskusikan menyangkut tentang kelompok. Kalau kelompok 3 itu membahas tentang yang ketiga, ya. Untuk kelompok 2 itu nantinya yang kamu jelaskan adalah menyangkut tentang nomor 2. Dan kelompok 1 itu yang menyangkut tentang nomor 1. Ya, langsung dijawab. Ya kan begitu? Sudah? Sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kenapa tidak HP? Ya, pinjam di sebelah. Pinjam di sebelah. Aduh, memang kamu ini. Kan bisa? Bisa tidak? 10 menit. Oke, ibu berikan waktu lagi 10 menit. Kalian kerja. Setelah itu kalian presentasikan masing-masing. Belum?
Apa? Di Indonesia atau yang asalnya dari pertamanya itu? Ya, dari mana asal kerajaan Perlak berdiri ya sebenarnya? Dari mana berdiri kerajaan Perlak pertama di Indonesia? Itu tulis sudah. Oke. Kalau bisa ada penjelasan lain, silakan ditambah. Tidak masalah. Nanti dijabarkan kalau untuk kelompok 3 nanti dijabarkan lagi ya, bukan hanya jawabannya ini, silakan dijabarkan lagi. Selain yang Ibu mintakan itu seperti ini, bagaimana lagi ya? Oke? Sembilan sampai, coba kalau abadnya abad keberapa itu? Kerajaan pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Maritim Islam. Ya, yang pertama kan kalau yang kita ketahui itu sebenarnya memang Kerajaan Perlak itu memang kerajaan yang pertama, bukan Kerajaan Samudra Pasai. Yang kita tahu kan Kerajaan Perlak. Abad keberapa ini? Ini kan yang Ibu minta kan abadnya, bukan Masehinya. Kalau Masehinya berarti tahunnya, iya kan? Begitu. Ini terang macam bikin ke abad ke berapa? Iya, abadnya yang Ibu minta, bukan tahunnya, bukan tahun Masehinya yang Ibu minta. Yang dimintakannya itu abad keberapa Kerajaan Perlak itu berdiri pertama di Indonesia, bukan tahun Masehinya. Iya kan? Abadnya yang Ibu minta. Abad keberapa? Jangan tulis angka Romawi itu angka biasa, ya. Harus angka Romawi. Abad itu tidak ada angka biasa. Masih berapa nomor yang belum? Lagi 2. Oh, Ibu kasih waktu lagi 3 menit, ya. Setelah itu kalian presentasi masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil pekerjaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dan menjelaskan pertanyaan dari Ibu. Abad keberapa Kerajaan Perlak berdiri? Abad ke-13 sampai abad ke-14. Kerajaan Perlak juga dikenal sebagai Kerajaan Peureuilak, merupakan kerajaan Islam yang berkuasa di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Peureuilak Aceh Timur. Oke. Sudah. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ada yang perlu ditanyakan dari kelompok lain? Ada tidak? Kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Kelompok 3 ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Ada yang perlu ditanyakan kelompok 3 dari kelompok 1? Cukup? Oke, Ibu persilakan selanjutnya 2. Silakan maju. Oke, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Abad keberapa Kerajaan Perlak berdiri? Kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-9, tepatnya tahun 840 sampai 9292 Masehi. Nomor 2, bukan nomor 1. Nomor 2. Siapa sultan pertama yang mendirikan di Kerajaan Perlak? Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Itu nomor 3 saja. Lanjut, baca. Semuanya, Ibu. Lanjut, baca saja. Kesultanan Perlak mendapat pengakuan karena wilayahnya yang sangat kaya akan kayu perlak.
bahan baku yang sangat berharga untuk pembuatan kapal. 3. Dari mana asal kerajaan Perlak? Perlak, Aceh Timur, Nanggroe Aceh, Darussalam. Cukup. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, kelompok 1 ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan menyangkut tentang presentasi hasil kerja dari kelompok 2. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup kelompok 1? Oke, kelompok 3 cukup? Oke, selanjutnya terakhir perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan hasil kerja dari kelompok 3. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari mana asal kerajaan Perlak? Berawal dari datangnya sebuah kelompok dakwah dari Mekah, Arab Saudi yang tiba di wilayah Perlak. Di Indonesia, kerajaan Perlak berada di Aceh Timur. Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Ada pertanyaan untuk, silakan duduk. Ada pertanyaan untuk hasil kerja dari kelompok 3 menyangkut tentang di mana letak kerajaan Perlak di Indonesia. Kelompok 1 ada yang perlu ditanyakan? Menyangkut tentang kerja dari kelompok 2 dan kerja dari kelompok 3. Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Kita lanjut ya. Sedikit membahas tentang kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia karena diperkirakan berdiri pada abad 9 Masehi sampai 9 Masehi. 9 abad ke-9 sampai abad ke-11 Masehi. Ya. Kerajaan Perlak menjadi salah satu kerajaan yang maju terutama di bidang perdagangan karena letaknya yang sangat strategis sebagai pelabuhan niaga, ya. Di mana di sini dijelaskan bahwa kerajaan Perlak itu salah satu kerajaan bandar khalifah, ya. Di kerajaan Perlak bahkan sangat tenar di kalangan perdagangan Arab, salah satunya terkenal pada perdagangan Arab. Sekarang Ibu memberikan pertanyaan. Islam itu datang di Indonesia, ya. Yang kalian tahu kan setelah kerajaan Hindu-Buddha. Oke, kan itu sebelumnya kalian sudah pelajari. Yang kita tahu bahwa Hindu-Buddha itu kan salah satu kedatangan dari India, yaitu lebih dikenal dengan Gujarat, yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kalau yang membawa Islam ke Indonesia itu dari mana? Berasal dari Arab. Ya, jadi itu ya. Kerajaan Perlak justru hancur karena pertarungan kekuasaan dari penguasa. Yang kemarin sebelumnya Ibu sudah jelaskan menyangkut tentang salah satu raja yang memerintah di kerajaan. Yang kita ambil contoh ya, pada kerajaan Hindu-Buddha. Yang memerintah di salah satu kerajaan itu bukan hanya satu raja, tetapi lebih dari satu. Kenapa itu? Itu masih berkaitan terhadap yang namanya silsilah keturunan. Sama dengan sultan yang memerintah di kerajaan yang bercorak Islam. Itu masih berkaitan dengan yang namanya silsilah keturunan. Ya. Salah satu bukti peninggalan pada kerajaan Perlak itu bukan hanya satu, banyak.
bukti peninggalan ya yang ada, yang sampai saat ini itu masih kita lihat. Ya. Bukan hanya satu tetapi lebih dari satu. Salah satunya adalah yang kalian kenal adalah masjid yang ada di Aceh Timur. Itu ada juga masjid yang salah satu bukti peninggalannya pada kerajaan Perlak. Yang kedua di sini yang Ibu cantumkan adalah mata uang tertua. Perbedaan dari mata uang pada saat kerajaan Perlak dengan mata uang sekarang, perbedaannya di mana? Coba. Perbedaannya di mana? Mata uang yang ada di sini, yang digambar ini pada kerajaan Perlak, pada masa kerajaan Perlak, itu perbedaan dengan mata uang sekarang, itu perbedaannya di mana? Silakan berdiri. Kalau bisa menjawab silakan berdiri. Di mana perbedaannya? Ada perbedaannya tidak? Ada. Otomatis baru lihat gambar saja sudah beda. Kalau kita bedakan dengan mata uang yang logam sekarang, itu pasti perbedaannya sangat jauh. Perbedaannya di mana? Coba, dalam bentuk apa? Maksudnya bentuknya yang di mana, yang menjadi perbedaannya di mana? Coba berdiri, kasih kuat suara. Salah satunya adalah tulisan. Oke, berikan aplaus untuk Herol. Katanya salah satunya itu perbedaannya dalam bentuk tulisan. Ada yang lain selain perbedaan dari mata uang sekarang dengan yang pada kerajaan Perlak? Itu perbedaannya adalah salah satunya dalam bentuk tulisannya. Kalau tulisan yang pada saat kerajaan Perlak itu pada zaman dulu dengan sekarang, kalau yang dulu-dulu itu tulisannya seperti apa? Ya? Tulisan Arab. Oke. Kalau yang sekarang lebih dikenal itu tulisan apa? Bahasa Indonesia. Ya, bisa dibaca. Ya kan? Selain itu apa lagi perbedaannya? Berdiri, yang bisa menjawab silakan berdiri, kasih kuat suara. Silakan. Selain bentuk tulisannya yang berbeda, apa lagi? Berdiri. Berdiri di tempat duduk. Tidak apa-apa, silakan. Apalagi selain perbedaan bentuk tulisannya, apalagi? Berdiri. Oke. Sekuat. Bentuknya sama tidak? Coba dilihat gambarnya. Beda. Kalau yang ada di gambar ini bentuknya seperti apa? Lonjong. Iya, satunya itu perbedaannya, bukan hanya tulisannya, yang kedua adalah bentuknya. Kalau yang ada di gambar ini bentuknya lonjong. Seperti apa? Ya. Kalau bentuk logam mata uang yang sekarang itu bentuknya seperti apa? Bulat. Bulat. Oke. Cukup sudah dipahami? Ini salah satu yang Ibu cantumkan di sini, itu Ibu hanya ambil satu bukti peninggalan pada masa kerajaan Perlak, yaitu mata uang tertua. Oke. Jadi di sini dijabarkan menyangkut tentang mata uang itu, ya. Mata uang dirham. Namanya itu adalah mata uang dirham, yaitu adalah mata uang peninggalan dari kerajaan Perlak, ya, yang juga sebagai mata uang tertua. Kenapa dinamakan mata uang tertua? Ada yang bisa jawab? Kenapa dinamakan? Padahal di sini mata uangnya ada namanya, mata uang dirham. Tetapi kenapa dinamakan mata uang tertua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa dinamakan mata uang tertua? Bukan mata uang dirham dan emas. Tadi kuning tidak? Kuning. Kenapa dinamakan mata uang tertua? Kenapa dinamakan mata uang tertua? Kenapa demikian?
Atau uang tertua. Ya, namanya tertua berarti itu yang pertama. Namanya tertua ya itu yang paling pertama. Dari peninggalan-peninggalan yang lain. Salah satunya adalah itu. Dan yang kedua adalah karena kerajaan Perlak ini memang kerajaan pertama yang ada di Indonesia setelah kerajaan Samudra Pasai. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan terkait tentang materi kerajaan maritim Islam? Salah satunya adalah kerajaan Perlak. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Atau sebelum kita menyimpulkan, ada yang perlu ditanyakan menyangkut tentang materi kerajaan Perlak? Ada? Kelompok 3 ada yang perlu ditanyakan? Ada? Ada tidak? Ya. Ya, dikumpulkan. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Kelompok 2? Ada? Sudah dipahami semua? Oke. Kalau sudah berarti ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang, masing-masing kelompok saja. Bisa menyimpulkan terkait tentang kerajaan maritim Islam, silakan kerajaan Perlak. Silakan kelompok 1 untuk menyimpulkan materi pembahasan saat ini. Silakan. Oke, baik. Kesimpulan saya adalah kerajaan Perlak adalah kerajaan yang pertama yang masuk di Indonesia yang sangat berpengaruh pada agama, sistem agama. Karena kerajaan Islam itu. Jadi kerajaan yang pertama masuk. Cukup? Adalah kerajaan Islam. Oke. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 3 sudah dapat menyimpulkan materi terkait kerajaan Perlak. Silakan kelompok. Oke, silakan. Kesimpulan saya, kerajaan Perlak adalah berkembang menjadi pelabuhan niaga pada abad ke-8 hingga ke-12. Oke, cukup? Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Terakhir. Kesimpulan saya di sini adalah kerajaan Perlak adalah kerajaan yang berpengaruh di Indonesia dan juga kerajaan tertua di Indonesia. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Jadi untuk selanjutnya, ya tadi kalian sudah menyimpulkan dari masing-masing kelompok terkait tentang pelajaran atau materi kerajaan Perlak yang bercorak Islam. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas, ya. Silakan kalian cari tentang sistem pemerintahannya, sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi Ibu akan memberikan tugas, silahkan kalian kerja di setiap kelompok menyangkut tentang sistem pemerintahannya, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya di pertemuan kedua kita akan bahas menyangkut tentang tugas yang Ibu berikan. Jadi mungkin untuk pertemuan saat ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi sampai di sini saja dulu pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke.